Saya masuk ke inflasi, perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Februari tahun 2020 ini secara umum menunjukkan adanya kenaikan, tetapi kenaikannya sangat tipis sekali. Dari hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada bulan Februari tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 0,10%. Dengan angka ini, maka tingkat inflasi tahun kalender dari Januari ke Februari tahun 2021 adalah sebesar 0,36%, sementara inflasi tahunannya adalah sebesar 1,38%. Dari 90 kota inflasi yang dipantau oleh BPS, 56 kota mengalami inflasi, sementara 34 kotanya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi pada bulan Februari tahun 2020 ini adalah di Mamuju, yaitu sebesar 1,12%. Bulan Januari yang lalu, inflasi tertingginya juga di Mamuju karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang di Mamuju sedang menghadapi musibah bencana gempa bumi. Tetapi inflasi di Mamuju pada bulan Februari tahun 2021 ini cenderung menurun dibandingkan posisi bulan Januari yang lalu, di mana pada bulan Februari tahun 2021 ini inflasi di Mamuju adalah sebesar 1,12% dan inflasi ini terjadi karena adanya peningkatan harga untuk beberapa komoditas ikan yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dan juga adanya kenaikan tarif angkutan udara yang memberikan andil kepada inflasi di Mamuju sebesar 0,20%. Sebaliknya, deflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli, di mana deflasinya adalah sebesar 1,55% karena adanya penurunan beberapa komoditas seperti cabai merah, ikan, dan juga cabai rawit dan daging ayam ras. Kita lihat sekarang pergerakan inflasi secara bulanan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa inflasi pada bulan Februari tahun 2021 adalah sebesar 0,10%. Inflasi ini jauh lebih lambat kalau dibandingkan dengan inflasi bulan lalu, bulan Januari tahun 2021 yang sebesar 0,26%, juga lebih lambat dibandingkan posisi Februari tahun 2020 yang sebesar 0,28%. Pergerakan inflasi tahunannya juga demikian. Di bulan Februari tahun 2021 ini hanya sebesar 1,38%, lebih lambat dibandingkan bulan lalu maupun bulan Februari tahun 2020. Jadi ini mengindikasikan bahwa sampai dengan akhir Februari tahun 2021, dampak pandemi ini masih terus membayang-bayangi perekonomian, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Dan tentunya ini semua perlu kita waspadai, karena pandemi akan menyebabkan mobilitasnya berkurang, akan menyebabkan roda ekonomi bergerak lambat, berpengaruh ke pendapatan, dan pada akhirnya berpengaruh kepada lemahnya permintaan. Sekarang